Seterusnya zid maqaman taqala ma kunna man taqala li adam al-qadim la hina. Artinya bermula pekerjaan yang lebih dari tiada berdiri ia dengan sendirinya dan tiada berpindah ia daripada suatu kepada zat dan tiada bersembunyi ia padanya dan tiada tinggal daripada zat dan tiada adam dan bagi yang qadim dan tiada bagi segala yang baru dan tiada bermula baginya. Dan adapun dalil qidam bagi Allah Ta'ala berfirman wa awwalu wal akhir. Inti bait dalam syair tadi adalah persoalan Allah bersifat dengan qidam. Nanti ada ke depan disebutkan lagi wa annahu lima yanalul adamu mukhalafun burhanu hadzal qidam. Bagi Allah yang bersifat qidam, maka pada zat yang bersifat qidam tidak terdapat adam. Maka yang namanya Tuhan Allah tidak pernah didahului oleh sesuatu apapun. Dia yang pertama, yang dia ada tanpa tukang ada, dan dia tidak butuh kepada tukang mengada dirinya. Karena dia ada, tidak ada tukang ada, maka tidak ada satu saat Allah itu tiada. Itulah disebut dengan Bapa. Sifat ini ingin memberi jawaban pada i'tiqad kita adalah sesuatu yang ada permulaan, di situ ada kesudahan. Sesuatu ada yang tukang cipta, sesuatu itu akan fana di ujungnya. Kalau kita lihat dalam syair yang lain, ulama berkata, alla kullu syai'in ma khalaqallahu batilun wa kullu na'imin la mahalata lahil. Titip nikmat kedasuan kesudahan mandum fana. Titip maujud yang Tuhan kesudahan mandum binasa. Menyamanan benda yang dijadikan oleh makhluk, benda itu bukan Tuhan. Benda yang dijadikan ada tukang jadi, benda itu bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak diawali oleh yang menjadikan diri Tuhan. Itulah disebut tidak. Kalau demikian, bagaimana orang yang menganggap seperti Yahudi dan Nasrani menganggap Isa anak Tuhan? Uzair dalam agama Yahudi menganggap anak Tuhan. Kalau Nasrani menganggap Isa anak Tuhan. Lalu karena dia anak Tuhan ada proses. Mula-mula Yesus itu bukan Tuhan. Nanti boleh lihat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 2. Ini bunyi Injil dari kitab Yohanes. Jadi di dalam Injil itu ada Injil Barnabas, Injil Lukas, Injil Matius, Injil Yohanes, Injil Markus. Salah satu bunyi Injil dalam Yohanes disebutkan, mula-mula Yesus itu bukan Tuhan. 8 hari kemudian Yesus dinobatkan kepada Tuhan. Logika langsung terbayang. Bukti Isa Yesus bukan Tuhan. Kenapa mereka menganggap itu Tuhan? Inilah salah anggapan. Sebenarnya Nabi Isa alaihi salam, orang Islam dengan orang Nasrani sama-sama sebenarnya kita muliakan. Tidak sah iman seseorang mukmin jika dia belum beriman bahwa Isa sebagai Rasul ke-26. Tapi orang Nasrani menganggap itu anak Tuhan. Bagaimana mungkin dia Tuhan? Dia dilahirkan oleh Tuhan, tentu bukan Tuhan. Maka terjadilah di dalam konsep gereja, di dalam Injil berikutnya disebut bahwa terjadilah paham Trinitas, i'tiqad Trinitas di dalam gereja. Ada Allah Bapa, ada Ruh Kudus, ada Bunda Maria. Ketika bersatu 3 unsur jadinya Tuhan, itu bukan Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah berproses. Ada yang mengada, lalu ada proses Tuhan, lalu Tuhan didahului oleh ada. Itu jelas bukan Tuhan.
Itulah namanya sifat kidam. Jika terbayang di alam pemikiran manusia masih begini Tuhan, itu bukan Tuhan. Terbayang lagi begini Tuhan, itu bukan Tuhan. Kenapa? Tuhan bukanlah Tuhan di alam bayangan, bukanlah Tuhan di alam asumsi, tapi ada Tuhan pada proses eksistensi, adalah hakikat zat. Kalau hakikatan yang namanya zat tidak tersusun dari materi, wate katakan Tuhan nak unsurkah? Tuhan tidak. Jadi terbayang nanti sirot Tuhan na ule na mata na kaki baru jadi sirot Tuhan. Tidak butuh itu. Itulah satu esa pada zat. Tetap Tuhan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia tidak boleh serupa dengan seorang, dengan sesuatu apapun. Itulah Tuhan kita.